Ada seorang doktor lulusan S3 dari universitas ternama di Bandung menulis buku tentang pentingnya investasi hidup dan pendidikan. Bukunya laris, bestseller. Katanya ketika anak masih kecil-kecil, kalau ada kelebihan dana, mulailah membeli rumah. Rumah ini dicicil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nanti ketika anak sudah tamat SMA, maka rumah lunas dan bisa dijual. Setelah rumah dijual, bisa dipakai untuk dua. Pertama, pendidikan anak ke jenjang perguruan tinggi S1, S2, S3. Sisanya bisa dipakai untuk modal usaha. Ramai-ramai orang mengikuti saran ini, dan yang menulis buku pun berhasil. Anak yang pertama sudah lulus di Amerika dengan predikat cum laude, sarjana terbaik, bahasa Inggrisnya mantap, dan diterima bekerja di luar negeri. Anak kedua begitu juga, baru saja diterima dengan karir yang memuaskan hati orang tua. Anak paling kecil masih dalam proses pendidikan. Kemana kemari seminar menceritakan tentang keberhasilan, rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, hidup nyaman, tentram dan damai. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyentuh yang selama ini belum tersentuh. Ada sesuatu yang tak pernah terpikirkan, tapi Allah berkuasa untuk membuatnya datang dan tiba tanpa diundang. Tanpa terlintas di pikiran, istri pun jatuh sakit. Ketika istri sakit, masuk ke rumah sakit di ruang ICU. Saat itu dihubungilah anak yang pertama. Ibumu dalam keadaan sakit, nak. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya. Dengan tetes peluh keringat dan air mata meregang nyawa kau keluar dari rahimnya. Apa kata si anak? Aku tidak bisa karena ada rapat penting, meeting yang harus dikerjakan, dan saya tinggal di negara yang sangat disiplin. Aturan tidak membenarkan untuk pulang ke kampung halaman. Anak kedua pun dihubungi. Bagaimana ini, ibumu dalam sakit keras, orang lain tak dapat menghibur hatinya. Nampaknya inilah pertemuan terakhir andai kau pulang. Anak kedua berkata, ayah, aku tidak bisa pulang karena aku baru saja diterima bekerja di perusahaan ternama. Ini masa depanku, ini karirku. Maka hari-hari pertama kerja ini tidak boleh absen. Dan ini negara sangat disiplin. Mereka tidak tahu menahu apa yang terjadi pada karyawannya, maka mesti tetap bekerja. Tinggal lagi satu harapan, anak terkecil yang terakhir. Ternyata harapan itu pun juga pupus, hilang, terbang melayang, karena anak terkecil mendapatkan beasiswa dengan ikatan yang begitu ketat, tidak boleh meninggalkan bangku kuliah. Malaikat maut tidak menunggu, nyawa tetap berpisah keluar dari jasad dalam keadaan ramai di tengah kesepian. Orang lain banyak datang, tapi anak yang diharapkan membisikkan ke telinga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak yang mestinya membacakan ayat-ayat Allah ketika roh akan keluar dari jasad, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, tak dapat meringankan permohonan terakhir sakratul maut. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya jenazah itu dibawa juga ke liang kubur. Pusara ditutup, air mata menetes, bukan karena kematian, tapi karena buah hati belayan jiwa tak seperti yang diharapkan. Ternyata kesuksesan belum tentu melahirkan kebahagiaan. Renungan panjang akhirnya sang penulis buku meminta kepada semua tokoh yang menulis bukunya supaya buku itu ditarik kembali, karena dia tidak ingin orang lain merasakan perasaan yang sama yang dia rasakan, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang,
Tidak semuanya bisa dihargai dengan materi. Ada penyesalan panjang, air mata darah, tak mengembalikan kehidupan. Kita hanya dapat mengambil pelajaran. Itu yang dipesankan Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, tafakkur saat, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Salahkah anak kita sekolah ke luar negeri? Tidak salah, tapi bekalilah dalam kepalanya Al-Quran dan Sunnah. Salahkah dia hebat menjadi orang yang berkarir bahasa Inggris luar biasa? Tak salah, tapi tanamkanlah dalam kepalanya bahasa Arab, mengerti akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka bukan orang miskin susah melarat. Orang celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Kenalkan dia bahwa kita adalah orang Minangkabau yang dalam satu hembusan nafasnya dia berkata tentang agama dan adat istiadat. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Ajarkanlah kepada dia bahwa kau akan mati, nak. Hidup hanya sebagai tempat persinggahan. Panas terik bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara matahari condong. Tiba masanya kita akan berlalu. Kalau kapal sudah penuh muatan, maka berlayar tak dapat dielakkan. Sampaikanlah kepada kita bahwa dunia ini bukan tujuan. Sampaikan kepada mereka bahwa kita hanya singgah sejenak. Setelah itu kita akan berlalu ke tempat yang penuh dengan keabadian.